Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kembali lagi dengan saya Zayuna Bitorki di channel Z Bitorki. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah konten tentang hal mistis. Saya kedatangan narasumber dari Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah perantau yang merantau ke Raja Mandala dan akan menceritakan kisah mistisnya selama dia merantau di Kalimantan. Langsung saja kepada Iswanto, bagaimana cerita mistis abang ketika di Kalimantan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Iswanto. Saya dari NTB. Dan tanpa berlama-lama ayo kita ke bahasannya. Saya itu waktu itu saya di Pangkalan Bun ingin menuju ke Langmandau, Pabuan, menuju ke PT Tanjung Sawit Abadi. Dan di situ ada teman saya yang sering mengabarkan saya tentang pekerjaan, dan di sana ada lowongan pekerjaan untuk saya. Dan ketika itu saya ditawarkan untuk menjadi supir, ingin menjadi supir jonder. Dan waktu itu saya bermalam, dan sampai saya bermalam di situ dan saya dikagetkan itu suara yang terdengar dari luar itu adalah suara teriakan. Seperti apa suara teriakan itu, Bang? Suara teriakan itu Kayak harimau? Ya sejenis lah, makhluk halus gitu. Iya. Kayak gimana itu, Bang? Bisa diperjelas dengan suara? Kayak gitu. Ya, itu apa Bikin namanya? tegang tidak tuh ketika Ya, pastilah saya itu waktu itu pertama-tama masuk ke daerah si daerah situ kaget ya, pertama kaget. kali gitu kan. Dan saya mempertanyakan pada teman saya ketika itu, ya sudah biasa kita tinggal di hutan. Namanya juga hutan. Namanya juga hutan. Coba jelaskan kembali gitu. Dan hari kedua itu nggak ada. Pas hari ketiganya ada lagi. Begitu apa namanya, seakan-akan ingin menyampaikan pesan kepada saya itu. Mungkin saya pendatang baru, belum tahu culture di sana, ya? Situasi dan keadaan di sana. Dan saya pun memahaminya. Ya. Apa itu, menyampaikan apa tuh kayaknya? Itu istilahnya menyampaikan lah. Ya. Dan apa namanya, selanjutnya lah saya ketiga harinya saya membawa jonder. Mobilnya. Ya, belum lama saya bawa sekitaran 500 meter lah, ban jonder itu pecah. Pecah. Iya, Gak ada yang sisa satu pun. nggak ada yang sisa satu pun. Lalu ketika ban pecah itu bagaimana? Itulah saya pergi ke bengkel. Ke bengkel. Nah, saya pun heran itu kenapa ya ban saya punya jonder pecah semua, apa bannya sudah tua, saya bertanyakan. Dan apa namanya itu, apa namanya, ketua bengkelnya itu marah-marah dia, itu namanya jangan disebut namanya lah. Iya. Gimana itu? Langsung Dia marah-marah, baru kamu ini yang orang yang apa namanya pecah semua. pecah semua katanya. Saya pun Kaget gitu kan, heran-heran. ya, saya bilang ke itu, saya pun nggak tahu Pak ini. Saya juga nggak mau kayak gini, saya kan cuma kerja, tidak Iya. tahu kayak gini. Dan Setelah, itu setelah itu ya gimana itu, Bang? Kayaknya itu kan saya takut ini. apa namanya, pas malamnya itu saya mimpi. Mimpi. Gitu. Oh, sosok mistis. Nah, sosok mistis itu ada Ada seperti rupa-rupa orang Dayak gitu. orang-orang Dayak. Kayak orang Dayak. Iya, segerombolan
banyak itu. Banyak. Itu memecahkan sumpah ban. Saya terbangun dan saya pun bertanya-tanya, "Wah, mungkin ada Ini kesalahan menarik saya. nih. Gimana terus? Mungkin ini ada kesalahan saya, mungkin saya bertanya-tanya. Saya kan kebetulan itu di samping saya itu ada orang Dayak. Iya, lalu Saya bertanya-tanya di Henry namanya kalau nggak salah itu. Bang Henry. Nah, Bang Henry. Saya bertanya diskusi, saya ini Bang belum tahu keadaan di sini. Saya merasa aneh di sini. Aneh. Nah, dia ada yang negatif gitu. ada yang aneh pokoknya. Saya berdiskusi sama Bang Henry. Iya. Dia pun Bilang bilang ini jangan terlalu jaga adab. Tahu juga kan sendiri setiap itu kita harus menghormati. Coba kamu ingat di mana kesalahanmu waktu kamu pertama datang ke sini. Saya itu tidak menyampaikan salam waktu itu pas datang ke sini. Itu kesalahannya. Seharusnya saya itu salam dulu sebelum kita diam di sana. diam di sana atau masuk di sana. Itu kesalahannya. Pada akhirnya ketahuan gitu. Nah, ketahuan. Saya pun begini ya. Minta maaf langsung minta maaf. kepada kuncian di Nah, sana. kalau kamu setiap kegiatan atau setiap kamu bekerja, kamu salam kepada yang di sini katanya. Iya, Karena iya, di sana itu memang etikanya baik ya, orang-orang etikanya sana baik. itu orang-orang orang-orang Dayak. Orang-orang Dayak itu baik-baik Nah. gitu kan. Jadi ketika abang datang ke sana tidak mengucapkan salah, pada akhirnya ya makhluk-makhluk selain daripada manusia itu mengganggu abang. Nah, saya gitu pas saya bilang. Nah, Setelah itu yang menariknya, pas saya itu setiap berangkat kerja kan saya selalu ingat yang disarankan sama Bang Henry tadi. Ya, saya itu terus saya aktivitas pagi kan biasanya kerja. Yeah. Saya antar orang. Pas pagi itu saya kerja antar orang, aktivitas baik, semuanya lancar, tidak ada yang seperti yang kemarin kan baru lancar. Dan pas malam itu saya didatangi yang saya itu yang bacain bang. bacain waktu saya kemarin yang tadi. Setelah itu bincang dengan baik-baik. Ya, itu ada sosok kan, saya kaget itu dalam mimpi ada yang istilahnya yang pegang orang sana mandau. Setelah itu bang, pokoknya seragam kostumnya itu merah, ngeri gitu kan ya, pokoknya ngeri dia, banget gitu ya. Kasih saran kepada saya di sini katanya, tapi kayaknya itu seperti istilah orang sana itu panglimanya. Pemimpin. Kepala suku di sana. Dia saranin pada saya waktu itu, diskusi sama saya itu lama sekali di mimpi saya itu. Kamu ya jaga etika di sini, memberikan solusi yang baik kepada saya. Mungkin itu untuk kebaikan diri saya. Di sini jaga etika, jaga pokoknya dalam hal-hal untuk kebaikan. Ya. Ceritanya di situ itu adalah waktu dulu ada itu namanya sana itu ada satu bukit itu melata, itu sumber air juga, ada mata airnya di sana. Di bukit itu ada sejarahnya katanya. Saya tidak mau ceritakan lah, tapi saya secara singkat ada sejarahnya di sana. Saya bincang di sana pernah katanya dulu ada sebuah tempat untuk pertemuan orang-orang Dayak yang zaman dulu. Pertemuan istilahnya panglimanya orang sana. Abang melewati itu.
Tidak, istilahnya dia menceritakan kisah-kisah menceritakan. sejarah di situ. Iya. Di sini di apa namanya Melata, di Gunung di Melata itu adalah tempat pertemuan para petinggi-petinggi panglima di sana. Cukup merinding ya bang ya, bikin merinding. Saya waktu itu bukan Bukan waktu pertama saya di situ itu saya kaget dan Kaget gelisah. banget ya, gelisah. Saya waktu itu ingin pulang. Sangat ingin pulang karena Ingin pertama pulang. juga. Pertama juga. Itulah kisah saya. Dulu dalam hal itu teman-teman saya kalau kita masuk ke tempat orang itu atau ke suatu daerah itu kita harus jaga etika kita gitu kan. dan bukan sesama manusia untuk memberikan salam tapi juga kepada ya, makhluk hidup yang lainnya ya. Itu sih segitu aja ya cerita tentang mistis abang. Mistis saya di Kalimantan ketika merantau. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat, cerita dari beliau. Setelah itu ya saya akan memberikan sebuah ataupun ya kesimpulan dari cerita beliau yang pada dasarnya bahwasannya hal-hal seperti itu ada di sekitaran kita, itu ada di sini pun ada banyak, dan bahkan mungkin berkali-kali ribuan lipat daripada jumlah populasi manusia. Tapi kita itu mampu menjaga etika kita ataupun tidak. Ketika kita sering mendengar cerita orang menghilang, terus orang bertemu dengan sosok hal-hal mistis, itu bisa saja dampaknya itu berawal daripada kesalahan kita sebagai manusia yang kurang menjaga etika kita di dalam lingkungan gitu kan. Apalagi di hutan gitu kan, kita nggak tahu ya bang ya di hutan itu ada apa gitu kan, apakah ada tempat yang dipercaya oleh masyarakat tersebut itu ya tempat yang suci gitu, tempat yang dikeramatkan ya. Terus selama kita berada di sana kita malah mengotorinya gitu, pada akhirnya ya dampaknya ke kita juga. Jadi seperti itu mungkin ya bang ya kesimpulannya. Ya jangan lupa pada sahabat-sahabat, cerita itu sekian saja. Selanjutnya saya akan memberikan konten-konten tentang hal-hal mistis pada hari malam Jumat. Itu saya akan menguploadnya setiap hari atau setiap malam Jumat. Jangan lupa tonton videonya, like, subscribe, and share, dan komen juga videonya apabila video ini menarik dengan komenan yang baik-baik ya sahabat-sahabat. Sekian dari saya dan Iswanto. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.